Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Kajian Barat atas Al-Quran. Saya bernama Abdul Harun dan teman saya bernama Suni Alimah Balkis akan membahas tokoh orientalis yang berasal dari Jerman yang bernama Gustav Well. Adapun latar belakang atau biografi dari Gustav Well sendiri, Gustav Well merupakan seorang orientalis yang menganut agama Yahudi. Jadi Gustav Well ini berasal dari keluarga yang menganut agama Yahudi. Adapun Gustav Well lahir pada tanggal 24 April, tepatnya 1808 di kota Salzburg, sebuah kota kecil di Freiburg yang terletak di Jerman Selatan. Dan beliau meninggal pada tahun 1889 di kota Freiburg. Adapun dalam ranah pendidikan ilmiah, Gustav Well merupakan salah satu orientalis yang memiliki kepiawaian dalam memahami banyak bahasa, yang mana salah satunya adalah bahasa Ibrani dan bahasa Perancis. Gustav Well belajar dari seorang guru pribadi yang diundang ke rumahnya sendiri. Lalu ketika umurnya menginjak 12 tahun, Gustav Well meninggalkan kota Salzburg menuju ke kota Metz bersama datuknya. Dan yang diketahui bahwa datuknya ini merupakan seorang tokoh besar Yahudi atau yang biasa disebut dengan Rabbi. Kepiawaian Gustav Well dalam memahami banyak bahasa-bahasa membuat ia dimasukkan oleh datuknya ke sekolah Talmud, tepatnya di kota Metz. Lalu ketika umurnya menginjak 17 tahun, Well kembali ke Jerman untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang kependettaan Yahudi. Jadi tepatnya pada tahun 1828, Gustav Well telah masuk ke salah satu perguruan tinggi yang bernama University of Heidelberg untuk mendalami mengenai teologi atau kependetaan Yahudi. Sehingga ketertarikan daripada Gustav Well dalam mempelajari bahasa-bahasa kemudian mengantarnya untuk pergi ke Paris, tepatnya pada tahun 1830, yakni untuk melanjutkan kajian ketimurannya, yaitu di negara Perancis. Di sana Gustav Well banyak mempelajari bahasa-bahasa, khususnya bahasa Arab. Dan ia bersama dengan temannya Perren dan Gustav Well mempelajari bahasa Suriah daripada Kurt Mayer, salah satu seorang gurunya. Selepas itu Gustav Well meninggalkan kota Paris dan menuju ke negeri-negeri Arab untuk melanjutkan pendidikannya khususnya dalam memahami bahasa Arab. Lalu setibanya di negeri Arab, tepatnya di negeri Aljazair, Gustav Well menetap beberapa bulan di sana. Setelah dari Aljazair, kemudian Gustav Well berangkat ke Mesir, dan disinilah Gustav Well banyak mengajar di beberapa sekolah pemerintahan Mesir. Di sisi lain, untuk mengisi masa lapangnya di Mesir, Well banyak mempelajari bahasa Arab, Persia, dan juga Turki. Dia bersama temannya yang bernama Fulgens Fresnel telah mempelajari bahasa Arab daripada Syekh Muhammad Ayyad dan Syekh Ahmad At-Tawanisi. Lalu adapun dalam rekam jejak pengabdiannya setelah belajar dari beberapa negara, Well melanjutkan pelajarannya ke Istanbul dan menetap di sana beberapa bulan. Lalu dia kembali ke kota asalnya, yaitu Heidelberg, tepatnya di Jerman Selatan. Kemudian pada tahun 1837, Gustav Well telah bekerja sebagai pegawai di perpustakaan University of Heidelberg. Lalu pada tahun selanjutnya, pada tahun 1838, Gustav Well diangkat menjadi bibliotekar. Dan kemudian pada tahun 1845, Gustav Well menjadi penolong dan pensyarah bahasa-bahasa timur di University of Heidelberg. Lalu tepatnya pada tahun 1861,
Gustav Well telah menjadi pensyarah penuh kajian bahasa-bahasa Timur. Adapun Gustav Well ini dalam menjadi pensyarah penuh kajian bahasa-bahasa Timur ini berangkat daripada rekam jejak pendidikannya di negara-negara Arab seperti di Aljazair dan di Mesir, yang mana ia sempat belajar daripada salah satu syekh yang bernama Syekh Muhammad Iyad dan Syekh Ahmad At-Tawanisi. Dari belajarnya inilah mengantarkan ia melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti sempat menjadi pegawai perpustakaan dan lain sebagainya. Adapun hasil karya daripada Gustav Well, yang pertama bisa kita lihat bahwa Well banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, di antaranya yakni menerjemahkan buku Atwaq Az-Zahab, karya dari salah satu ulama ahli tafsir yang bernama Az-Zamakhsyari. Buku ini diterjemahkan oleh Gustav Well ke dalam bahasa Jerman menjadi Golden Necklaces. Dan ada juga salah satu hasil karya dari Gustav Well yakni Sastra Syair Arab. Dan kemudian bisa kita lihat bahwa ini adalah beberapa dokumen-dokumen atau salah satu bukti bahwa karya-karya yang pernah dibuat oleh Gustav Well. Ada yang berjudul tentang The Bible, The Quran, dan The Talmud. Ini ditulis oleh Dr. Gustav Well. Kemudian ini adalah salah satu pandangan atau pendapat Gustav Well tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih pandangan dari Gustav Well tentang Al-Quran dan juga tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam bahasa Jerman yang ia dituliskan di History of the Islamic Peoples, yang artinya bahwa Muhammad adalah contoh yang terkemuka kepada kaumnya. Wataknya adalah suci dan tiada kecacatan. Rumahnya, pakaian, makanannya, mereka adalah sangat sederhana. Beliau tidak mau diberi layanan istimewa dari sahabat, atau tidak akan menerima sebarang perhikmatan dari hambanya tentang apa-apa yang boleh dilakukannya sendiri. Beliau mudah ditemui oleh siapa sahaja pada setiap masa. Beliau melawat mereka yang sakit dan penuh simpati untuk semua. Melakukan kebajikan dan murah hati beliau tidak ada hadnya, seperti juga keprihatinan mendalam untuk kebajikan masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pandangan Gustav Well tentang Nabi Muhammad, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapat Gustav Well tentang penyusunan ayat dan surah Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Suni Alimah Balkis. Pendapat Gustav Well tentang penyusunan ayat dan surah Al-Quran. Telah diuraikan bahwa susunan ayat dan surah Al-Quran itu disusun berdasarkan petunjuk atau taufiqi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaum orientalis menuduh para ulama kita yang menyusun ayat dan surah Al-Quran itu sebagai suatu susunan yang serba kacau dan simpang siur. Mereka meragukan kemungkinan Al-Quran dapat disusun menurut urutan surah-surahnya dengan bersandar pada riwayat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orientalis dalam menyusun sistematika ayat dan surah Al-Quran pada umumnya berdasarkan kronologi waktunya. Kajian kronologi Al-Quran di barat ini mula-mula dirintis oleh Gustav Well, kemudian diikuti oleh Theodor Noldek, William Muir, dan sarjana-sarjana lainnya. Usaha Well dalam menyusun urutan ayat dan surah itu dimulai tahun 1344 Masehi. Bagi Well, semua riwayat hadis dan isnad-isnadnya sama sekali tidak ada artinya. Dalam hal ini, Well membagi tahapan turunnya Al-Quran menjadi 4 tahap. 3 tahap turun di Mekah dan tahap keempat di Madinah. Lalu pendapat Gustav Well tentang Nabi Muhammad SAW ialah pada abad pertengahan sejumlah orientalis di Eropa telah meneliti konsep-konsep Muhammad dan mereka sepakat mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi yang menerima wahyu dari Tuhan. Karena itu Gustav Well berani mengambil kesimpulan dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penderita penyakit epilepsi atau ayan. Alois Sprenger menambahkan pendapat Gustav Well
dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mengalami histeria yang berat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.